Selamat mendengarkan. Sebelum Louis kembali ke Beijing, Louis telah mengatur dokter pribadi yang akan menangani Tuan Besar Kim. Louis juga mengganti semua pelayan di kediaman Tuan Kim dengan orang-orangnya. Dilarang melirik pria lain. Perintah Louis kepada Marcia. Ya, seumur hidup ini, aku hanya akan memandangmu, ucap Marcia. Gadis pintar, Ucap Louis seraya mengelus kepala Marcia. Marcia membantu mengecek barang-barang bawaan Louis. Marcia kesana kemari dengan kaki putih mulusnya, hanya dengan memakai kemeja Louis yang sebatas paha. Ketika Marcia ingin mengambil suplemen vitamin yang ada di rak paling atas lemari, kemeja yang dipakai Marcia pun semakin tertarik ke atas. Tangan Louis yang sedang merapikan dasinya, tiba-tiba malah melepas dasinya, dan malah menggendong Marcia di bahunya. Ini kenapa? Tanya Marcia kebingungan. jika kau bekerja sama, maka ini hanya akan memakan waktu selama 1 jam. Jika kau melawan, maka ini akan memakan waktu 2 jam. Ucap Louis seraya melemparkan tubuh Marcia ke ranjang besar mereka. Asisten Lee yang mengetahui bahwa saat ini tuannya sedang di kamar bersama Nyonya, tidak berani mengganggunya, dan memilih mengurus penundaan penerbangan mereka hari ini. Louis kembali memakai bajunya setelah bebersih diri, memakai dasinya kembali dan duduk di sisi ranjang mereka. Suami izin pamit, kau jangan nakal di sini ya. Perintah Louis. Jawab Marcia sekenanya. Louis membuat Marcia kelelahan dan mengantuk. Louis mencium Marcia yang nampak terpejam itu. Cuk, lalu Louis bergegas meninggalkan kamar mereka. Tuan, Sapa asisten Lee yang sudah bersiap menunggu sedari tadi. ayo. Ajak Louis seraya mengancingkan kancing lengan kemejanya. Louis sudah meminta asisten Ji untuk menjaga ketat Marcia. Tidak diizinkan keluar dari kediaman Tuan Kim. Akan ada pengawal juga yang akan memastikan tentang ini. Louis tiba di Beijing. Segera saja menyalakan ponselnya dan menghubungi Marcia. Apa kau sudah bangun? Tanya Louis. Jawab Marcia masih dengan malas tiduran di ranjang. Hai, mengapa suaramu begitu menggemaskan? Bagaimana ini? Baru berpisah beberapa jam, namun aku sudah merindu. Ucap Louis. Mulutmu sungguh semanis madu. Jawab Marcia. Selama aku tidak ada, kau dilarang meninggalkan kediaman kakek buyut. Perintah Louis. Hei, mengapa harus begitu? Tanya Marcia yang sedikit memprotes. Demi keamanan dirimu, sayang. Jawab Louis lembut. Bersabarlah. Setelah pekerjaan pentingku di sini selesai, aku akan menemanimu jalan-jalan sampai puas di sana. Janji Louis. Baiklah jika begitu, ucap Marcia. Louis menutup hubungan ponselnya dan segera masuk ke mobil mereka. Apakah orangnya sudah ditemukan? Tanya Louis. Sudah, Tuan. Orangnya sudah ada di kita. Jawab asisten Lee. Bagus. Integrasi dia sampai mengakui bahwa Tania ada hubungannya dengan racun yang meracuni Tuan Besar Kim. Perintah Louis. Tidak perlu lembut. Perintahnya lagi. Jika masih saja bersikap lembut, itu sama saja kita memberi jalan kepada mereka untuk menyakiti Marciaku lagi. Pikir Louis. Hari-hari berikutnya masih terisi dengan ketenangan di kediaman Tuan Kim. Marcia sudah merasa mulai bosan yang dilakukan dalam kesehariannya hanya mendesain, melihat bunga, dan menjaga Tuan Besar Kim. Desa Marcia seraya menaruh kepalanya di meja taman. Asisten Ji memfotonya lalu mengirimkannya kepada Louis. Melihat notifikasi pesan masuk dari asisten Ji, segera saja Louis membukanya. Louis mengernyitkan alisnya. Apa dia merasa bosan? Pikirnya. Louis mengetuk-ketukkan jarinya di atas meja kerjanya, sedang mencoba memikirkan sebuah ide untuk menghibur Marcia agar tidak merasa bosan. Lee, panggil Louis melalui sambungan telepon extensionnya. Aturkan jadwal untuk Nona Elana dan Hana Lee untuk pergi ke Korea untuk bermain menemani Nyonya. Perintah Louis. Asisten Lee sudah mengira ketika melihat wajah tuannya nampak terlihat tidak seperti biasanya. Sudah mengira itu pasti karena Nyonya. Hanya Nyonya muda yang bisa membuat tuannya berlaku tidak beres. Baik, Tuan. Jawab asisten Lee.
Asisten Lee segera menghubungi Elana dan menemui Hanali. Pada awalnya, mereka ragu, namun teringat saat-saat ini Marsha membutuhkan dukungan mereka, dan akhirnya mereka secara sukarela patuh dengan pengaturan dari Louis. Sebentar lagi aku akan memberikanmu kejutan. Isi pesan Louis. Kejutan apa? Balas pesan Marsha. Jika aku memberitahumu itu apa, sudah bukan kejutan lagi, bukan namanya? Jawab Louis. Tunggulah dengan baik di sana, jangan nakal. Isi pesan Louis lagi. Baik, aku patuh. Jawab Marsha lagi. Malam ini Marsha tidur menemani Tuan Kim kembali. Sebelum tidur, Marsha akan bercerita tentang masa kecilnya bersama orang tuanya. Meski belum tersadar, Marsha amat yakin jika Tuan Kim saat ini bisa mendengarkan semua ceritanya. Keesokan paginya, Marsha dikejutkan dengan kedatangan Elana dan Hana. "Oh ya Tuhan, kalian ada di sini," ucap Marsha seraya melompat-lompat kecil dan memeluk Elana dan Hana dengan senang. Marsha langsung saja mengambil ponselnya. "Kejutanmu telah datang, terima kasih," ucap Marsha. Sudah seharusnya. Kewajiban suami adalah membuat senang istri. Jawab Louis. Bersenang-senanglah. Ucap Louis lagi. Jawab Marsha dan memutuskan sambungan ponselnya. "Ya Tuhan, kau benar-benar seorang bangsawan," pekik Elana yang melihat kediaman Tuan Kim. Meskipun begitu, aku masih merasa aku dan kalian adalah sama," ucap Marsha. "Kalian makan nasi, aku makan nasi. Kalian minum air, aku juga minum air. Jadi bukankah kita sama?" tanya Marsha dengan tersenyum. Dek, hati Hana terasa menciut mendengar perkataan Marsha. Dengan seketika, dia teringat dengan sosok Jun. Marsha yang melihat wajah Hana memucat, segera saja menghampiri. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Marsha. "Iya, aku baik-baik saja," jawab Hana dengan bahasa isyarat. "Nona, hidangan telah siap," ucap asisten Ji. Baik paman, terima kasih," ucap Marsha. "Ayo, kita cicipi makanan khas Korea," ajak Marsha. Mereka menghabiskan semua yang disediakan oleh asisten Ji. Ini benar-benar enak," ucap Elana dengan mulut penuhnya. Setelah selesai makan, Elana segera menarik tangan Marsha. "Duduklah," dan mulailah bercerita. Cinta Elana. Marsha mengambil napas panjang lalu mulai bercerita. "Hai, dasar wanita beracun," ucap Elana seraya menggulung lengan bajunya. Hana pun ikut berdiri dan menggulung lengan bajunya juga. Melihat Elana yang kesal bukan main, ikut memancing rasa kesal di hati Hana juga. "Jika aku bertemu dengan wanita beracun itu, aku akan memukulnya sampai babak belur," ucap Elana diikuti dengan anggukan oleh Hana. "Hei kalian ini, jadi wanita jangan terlalu galak. Bisa-bisa pria yang menaksir kalian akan pergi meninggalkan kalian nanti," nasihat Marsha kepada keduanya. Wajah keduanya langsung memerah. Yang satu teringat Jun, yang satunya lagi teringat Exal. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.